Kasih tahu perbedaan antara di Indo dengan di Jerman itu sistem kerjanya? Orang Indonesia jarang mau bertanggung jawab, dan aku rasa itu berbeda dengan Jerman. Kalau di Jerman orang pasti lebih mandiri. Halo Windy. Apa kabarnya? Sudah lama tidak bersua-sua. Sudah lama memang ya. Bentar lagi kerja? Kenapa? Bentar lagi bekerja? Bentar lagi kerja? Iya, saya sudah bekerja dari tadi pagi. Terus sekarang sudah pulang atau istirahat? Enggak, memang bekerja dari rumah sejak bulan Maret tahun lalu. Oke. Mike itu udah berapa lama ya bekerja di sana, di Indo? Di Indonesia sudah kan? sejak 2014 dan di Surabaya akhir 2017. Sudah nggak mau ke sini? Kenapa? Tidak mau pulang ke Indonesia? Ke Indonesia, ke Jerman. Maksudnya kok ke Indonesia, salah. Ya untuk sementara ini belum, masih beta di sini. Kontrak saya baru mau diperpanjang untuk 2 tahun lagi. Visanya berarti visa kerja ya, Mike? Ya, visanya kita sama ada IMTA. Oke. Itu visanya diperpanjang setiap berapa tahun? Misalnya 2 tahun sekali atau? Visanya diperpanjang setiap tahun. Setiap tahun. Sekarang Mike bekerja di Wisma Bahasa ya? Wisma Jerman. Oh iya, betul Wisma Jerman. Itu lokasinya di mana? Surabaya. Di Surabaya. Itu Kiki dulu bekerja di Wisma Jerman juga. Iya, Rizky, iya. Kiki jadi guru dulu di. Iya. Nah, kalau Mike di sananya bekerja di bidang kepala kantor. Wih, jadi bos. Wah, mantap. Jadi bos ya Mike, luar biasa, hebat. Ya, luar biasa. Kenapa Mike memutuskan buat kerja di Indonesia? Awal mulanya itu kok bisa Mike pergi ke Indonesia? Ya kan, awalnya, maksudnya awal bekerja atau awal pertama kali ke Indonesia? Zum erste Mal nach Indonesien. Ya kan, dalam rangka kuliah, kan Windy tahu. Ya, maksudnya setelah kuliah, terus? Ya, setelah kuliah kembali lagi untuk, pertama kali aku ke Indonesia dalam rangka bachelor ya. Waktu masih kuliah di Konstanz. Kemudian pulang dan kembali lagi ke Indonesia untuk skripsi. Skripsi di sini selama, aku di sini selama 1 tahun. Kemudian pulang lagi ke Jerman dan kuliah S2. Nah, menjelang akhir kuliah S2, aku cari magang di Indonesia. Jadi aku magang, praktikum. Bentar dulu ya Mike, kok ini saya agak kecil ya. Udah, bentar. Sudah direkam? Sudah. Baik. Gitu. Oke, ya lanjut ya. Ya, aku datang. Jadi setelah magang di Econet, di Kamar Dagang Jerman Indonesia di Jakarta. Dan kemudian habis magang ya aku diterima bekerja di sana. Itu tahun berapa, Mike? 2000. Itu tahun 2014. Terus? Iya. Nah, aku mulai bekerja di sana dan aku bekerja di sana sampai akhir tahun 2017 dan karena
Kamar Dagang Jerman Indonesia menjadi salah satu bagian dari Wisma Jerman. Aku mendapat informasi ada lowongan di posisi kepala kantor Wisma Jerman ya. Aku melamar, syukurlah diterima ya. Sebagai managing director ya. Nah, dan sejak akhir tahun 2017 aku di sini jadi kepala kantor dan mendukung kerjasama Jerman Indonesia di bidang bahasa, budaya, dan ekonomi. Ada 3 bahasa, ekonomi, dan budaya. Ada 3 pilar di kantor kami. Ya. Berarti program-programnya salah satunya apa aja itu, Mike? Misalnya? Program? Nah, di kami bisa ambil kursus bahasa Jerman menurut standar Goethe-Institut, karena kami juga menjadi mitra resmi dari Goethe-Institut. Kursus yang kami adakan sesuai standar Goethe-Institut, semua guru kami juga dilatih, di training sama Goethe-Institut. Kami juga mengadakan ujian bahasa Jerman dan menerbitkan sertifikat bahasa Jerman yang resmi yang dibutuhkan untuk sertifikat. mengeluarkan ya. Jadi setara dengan Goethe gitu. Setara dengan Goethe Institut. Oke. Cuma ada 3 lembaga di seluruh Indonesia, Goethe Institut Jakarta, Goethe Institut Bandung, dan Wisma Jerman di Surabaya. Oke. Jadi sekarang ada, oke. Dan selain itu, di bidang kerjasama budaya, di bidang program kami mengadakan ya program-program kayak macam-macam ya, ada pemutaran film, pameran juga ada. Tentang apa filmnya? Filmnya ya macam-macam juga ya. Maksudnya tentang Jerman atau Jerman Indonesia juga? Dua-duanya. Biasanya ada hubungan dengan Jerman juga. Misalnya ada satu program namanya Art House Cinema, di mana kita menunjukkan film yang film alternatif ya, kayak art house film dari Jerman dan juga dari Indonesia. Kemudian bisa jadi juga ada konser. Kami pernah ada konser sama kelompok jazz dari Jerman, seminar. Sekarang lagi semuanya online kan, jadi tahun lalu semuanya online. Ada beberapa seminar, ada misalnya ada seminar mengenai kapal terbang, flugboot ya, yang di engineer di Jerman dulu dan digunakan antara lain juga di Indonesia. Dan ada salah satu pakar kapal terbang dan dia menyampaikan tentang itu, pembahasan tentang pesawat terbang. Misalnya ya, ada macam-macam memang. Dan selain itu juga di bidang ekonomi kami mendukung kerjasama antara perusahaan Jerman dan Indonesia. Kami juga mengadakan delegasi bisnis untuk pengusaha Jerman yang datang ke sini untuk melihat keadaan pasar di sini dan juga untuk memperkenalkan diri dan produk-produk mereka di depan audiens dari mereka. Dan juga ada B2B meeting, apalagi market study. Kami juga membuat market study mengenai pasar Indonesia di bidang di berbagai bidang.
sebentar lagi kami mau mengerjakan market study mengenai recycling di sini, mendaur ulang, dan juga mengenai energi dari biomasa misalnya, Oke. macam-macam. Bagus itu. Dan juga kami mendukung perusahaan Jerman secara langsung. Kalau ada perusahaan Jerman yang mau cari mitra bisnis di sini atau mau cari informasi mengenai calon mitra atau mau bekerja sama pokoknya ya. Ya, kami menawarkan jasa. Jasa, oke. Itu. Nah, perasaannya Mike selama lebih dari 5 tahun ini gimana bekerja di sana? Dari sistem kerjanya mungkin Mike bisa kasih tahu perbedaan antara di Indo dengan di Jerman itu sistem kerjanya? Ya, dari sistem kerjanya mungkin aku kurang bisa memberikan. Oke. Karena kami kantor Jerman, Econet itu juga kantor Jerman. Jadi semuanya benar-benar sesuai dengan kami berusaha ya bekerja sesuai dengan standar Jerman. Namun yang jelas aku bisa bilang orang Indonesia jarang mau bertanggung jawab, ya, dan ya tanggung jawab itu padahal memang jelas ya, aku di sini kepala kantor, jadi pasti tanggung jawab ada di aku ya. Tetapi ada hal-hal kecil di mana kami memberikan kompetensi atau kewenangan ke karyawan, tapi tetap aja selalu kembali lagi ke kami ya. Dan ya sebenarnya kan kalau sebagai kepala kantor tugas kita sebenarnya lebih strategis, lebih di planning ya, bikin rencana dan mengawasi. Tetapi di kantor ini aku masih harus turun sangat sering ke lapangan dan membantu di bidang operasional. Dan bukan hanya aku ya, teman atau rekan kerja aku yang dari Jerman, dia juga. Dan aku rasa itu berbeda dengan Jerman. Kalau di Jerman orang pasti lebih mandiri. Betul, ya. Yang juga kadang-kadang terjadi, kami memberikan tugas ya, ke karyawan dan mungkin tidak langsung tanya setelah 1, 2, 3 hari ya, bagaimana progresnya, kemudian baru setelah 3 hari mungkin baru terlihat. Baru kami tanya dan terlihat belum ada hasil sama sekali. Karena mungkin ada sesuatu yang kurang jelas, tapi tidak ada yang tanya ya. Itu memang dititipin saja. Nggak ada yang kasih tahu. Oke, ini mungkin kurang informasi atau aku belum mengerti. Tidak bisa disatukan juga ya. Tidak untuk semua orang sama, tapi ada tren. Semuanya harus dikasih tahu secara detail satu-satu dan juga selalu harus dicek. Jadi tidak bisa diberikan tugas misalnya, oke, ini tugasmu selama 2 minggu, silakan kerjakan. Kalau ada yang belum jelas tanya sama Nicht zuverlässig. Bukan nicht zuverlässig, tapi nicht selbstständig, wenig selbstständig. Tapi malah Windy berpikir itu jadi saat orang itu diberi tanggung jawab, tapi dia tidak bisa nicht zuverlässig. Ya, diandalkan mungkin ya, maksudnya. Jadi setelah dikasih pekerjaan itu dia tidak bisa mempertanggungjawabkan
apa yang harus dilakukan gitu, bukan ya? Ya kalau kita kan punya pas saat kita memberikan tugas, kita punya harapan atau sudah punya gambaran sedikit ya. Kita juga mencoba untuk kasih tahu gambaran itu. Namun ya mungkin di situ juga kadang-kadang masih ada kesalahpahaman. Ya. Kalau nanti dilihat hasilnya berbeda dan diharapkan. Tidak selalu juga ya, tapi ya sehingga memang kami selalu harus mengawasi dan selalu harus memberikan tugas dengan sangat detail. Ya. Saya dari pengalamanku di Jerman, aku sebelumnya kan sudah bekerja di Jerman juga. Berbeda. Di sana memang diberikan tapi itu juga membuatnya menarik juga karena selalu ada tantangan dalam komunikasi dan juga selalu ada kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru karena aku juga nggak ngerti semua kegiatan yang dilakukan di dalam kantor itu ya, tetapi kalau aku harus turun dan harus mengawasi dan membantu ya pasti aku juga belajar. Nah selain kata Mike tadi kurang ada rasanya tanggung jawab, terus apalagi yang sekiranya mungkin menurut Mike hal-hal yang mungkin bisa diperbaiki oleh sebagian banyak orang gitu saat mereka misalnya bekerja? Ya Indonesia itu sangat indah, sangat banyak budaya, sangat beraneka-ragaman budaya ya, dan budaya itu juga sangat kental dalam kehidupan sehari-hari. Dibandingkan dengan Jerman, di situ nggak ada budaya Jerman, nggak kelihatan secara pribadi mengganggu saya dan apa itu? Itu bahwa kita selalu dianggap orang asing di sini. Padahal sudah 10 tahun di sini tetap aja bukan hanya bule tapi tetap aja jadi turis di sini.